Nggak bisa ada yang bisa musik si Parsyanya. So, daripada gue sama Cipi berdebat kira-kira siapa yang lebih oke dari segi draft picknya, mending kita langsung aja saksikan match kedua kita pada malam hari ini di game pertama antara EVOS Icon versus Geekslate Junior. Alright, back to the game, dimana udah terlihat ya dari kamera CCTV kita memantau dari persebaran masing-masing hero yang nantinya bakal memperebutkan satu objektif first blood dan juga turtle yang akan muncul di menit kedua. Dan sejauh ini kita lihat dengan adanya patch yang sekarang ya, Godlane itu bakal dibiarkan sendiri dulu. Mereka cenderung akan bakal bantu dan backup dari sisi mid lane. Maka mereka bakal carry dulu mid lane-nya biar clearing wave-nya lebih cepat dan rotasinya jadi lebih enak lagi ya. Lalu kita lihat kali ini dari masing-masing tim, so far gue merasa permainan masih cukup aman. Cuman cek-cek aja, tapi Funstrong kayak mau coba nakal-nakal dikit ke arah seorang Exort yang sedang mencoba untuk mengambil red buff yang digangguin ya, tapi masih bisa diambil juga, diamanin sama seorang Exort. Cuma dikasih sedikit pressure aja. Dan sementara itu di area mid lane, Cloakun nggak ada trading hit yang terjadi cukup parah gitu. Biasanya kan mid lane agak nakal-nakal ya. Trading hit sampai hilang tuh 1 bar darah gitu, sama-sama hilang. Tapi kita lihat dari Funstrong sendiri dan juga Rensa nggak ada pertukaran hit yang terjadi. Jadi masih aman-aman aja dari keduanya karena mau ada objektif, yaitu Turtle. Mau bentar lagi spawn gitu. Benar banget, dan kalau ngomongin dari kedua belah jungler ya, yang dua-duanya sama-sama tipikal minim dari area sisi damage, ini yang membuat dari area objektif kill bakal jauh cenderung lama diambilnya, walaupun di sini Cloakun berhasil mendapatkan satu buah objektif first blood dan bahkan bakal mengarah ke Elzura yang masih bisa survive dengan ada satu buah down run Wolf King dan dipaksa men-trigger satu buah objektif flicker mundur ke area belakang. Mungkin tadi Breath of the Ocean-nya connect kali ya, karena bisa first blood didapatin sama seorang Cloakun atas seorang Rensa. Kali ini harus lebih berhati-hati lagi, unggul secara laning phase. Tapi kita dari seorang Exort, say hi dengan Sutsujin, masih belum ada pertikaian yang terjadi, hanya sebatas push-push saja karena Turtle udah ada. Udah mulai dicolek sama Exort, belum ada setup dari teman-temannya, jalannya terblok oleh seorang Veldora. Kalau kita Veldora udah mulai set di sana, dimana dia bakalan coba ngehalangin gerakan dari seorang Valentinanya juga, dan ada seorang Adam. Video Restrict dibuka kali ini, langsung masuk Rockwave juga mengeliminasi salah satu player penting daripada Geekslate JR, yaitu Exort. Tartanya dilanjutin, Veldora juga zoning out ke arah belakang sehingga Geekslate JR nggak bisa berbuat banyak. Rockwave, Veil of the Ocean kali ini ternyata yang berhasil connect, dibantu follow up damage yang cukup baik dari Cloakun dan juga Funstrong. Akhirnya berhasil mempick up satu lagi player daripada Geekslate JR. Agak sedikit out of position ya dari Elzura yang memang udah punya flicker yang membuat itu yang dimaksimalkan nih sama Veldora yang memang berada di area objektif tersebut. Cloakun serta dirnya Funstrong di area mid lane yang membuat 3 poin, 4 lebih tepatnya objektif berhasil diamankan oleh EVOS Icon yang melalui satu objektif Turtle dan juga 3 poin kill lebih tepatnya. Geekslate Junior berada di posisi yang tidak diuntungkan. Mereka harus mulai berpikir secara keras sih untuk mulai survive dan setidaknya mengembalikan keadaan. Kurang lebih ini gold difference-nya udah terpaut sekitar tadi 2000, sekarang udah tinggal 1000. Dan kalau kita ngomongin itu 2000 di menit ketiga itu udah lumayan berat loh ya. PR yang cukup berat kali ini. Jadi dari Geekslate JR mungkin harus berpikir membalikan otak gimana caranya biar mereka menyeimbangkan seenggaknya goldnya dulu deh gitu kan. Kalau dari segi objektifnya mereka udah kalah dari Turtle-nya. Ya udah seimbangin goldnya dulu aja, entah peluang farmingnya kayak gimana, tapi kita ada upaya proxy yang dilakukan oleh seorang Adam, namun nampaknya dibaca dengan cukup jelas oleh 3 player daripada EVOS Icon. Langsung ditahan saja pergerakannya, 3 player langsung commit. Ada Rockwave juga yang pada akhirnya berhasil lagi dan lagi mempick up salah satu player daripada Geekslate JR. Somehow di arah bottom lane, 3-man ganking dilakukan, heavy spin dari seorang Exort kali ini memukul mundur, tapi Douma masih selamat ke depan. Suzuki tidak terima begitu saja, Douma dijadikan bulan-bulanan warga, tapi Elzura still survive, masih bisa escape ke arah belakang dan bahkan masih bisa recall. Teroutplay ya, dimana pergerakan dari Renesmee menghentikan appraisal ward yang dikeluarkan oleh Sutsujin di area bottom lane yang membuat Geekslate Junior berhasil setidaknya mendapatkan 1 poin kill dari area jungler yang dimiliki oleh EVOS Icon. 20 detik menuju Turtle yang kedua, belum terlihat ada setup bakal digunakan untuk buying time setelah adanya jual beli serangan yang menumbangkan satu pemain di area sisi bottom lane. Bakal coba untuk di reset terlebih dahulu dan kita bakal lihat juga nih setelah di Turtle pertama tadi regroup dari Geekslate Junior agak sedikit berantakan ketika adanya Veldora yang dengan menggunakan satu Black Dragon Horn-nya mengarah ke area objektif tersebut. Tapi kini Turtle yang kedua udah mulai hadir.
Yes, start line udah mulai hadir, belum ada setup yang dilakukan. Tapi kalau gue lihat pergerakan dari Geeks League JR udah mulai mengarah ke arah turtle, bahkan udah dicolek-colek aja. Dan itu sudah mulai terbaca nampaknya. Hati-hati, Rensa udah mulai mengincar video airstrike yang dimiliki oleh seorang Cloudcon. Bakal dibukakah? Cloudconnya juga masih coba untuk cari positioning yang cukup nyaman untuk membuka video airstrike-nya. Sutsujin tanpa pikir panjang, dua video airstrike pun keluar, Rockwave menyusul. Tapi sayang sekali dari Ruby-nya berhasil di pick up, namun dari turtle-nya masih berhasil disecure oleh seorang Exort. Pun menyusul kali ini. Adam. Tapi dari seorang Adam menjadi bulanan-bulanan warga tidak bisa keluar sama sekali. Rensa harus menerima beberapa serangan dari seorang Doma. Damage output yang ternyata masih belum begitu pedas. Rensa bakal coba untuk maju memberikan serangan balasan. Exort pun menyusul, tapi Doma masih bisa blessing duet karena belakang mampu menumbangkan seorang Rensa. Exort looking forward, ternyata Doma double kill berhasil diamankan. What a nice move Doma, gila. What a play. Double kill Gokil. berhasil di-secure. Satu turtle, satu objektif kill ditutupin lagi dengan dari satu babak kerugian. Hilangnya dua pemain yang dimiliki oleh Slade, tapi di area bottom lane Radiant Sparrows ditutup begitu saja. Perjalanan keluar yang dimiliki dengan adanya pergerakan dari seorang Sutsujin yang dive in karya objektif turret bottom lane, dan setidaknya ada satu buah turret yang berhasil di-secure. Adam kembali dalam bencana di mana satu buah hentakan yang dikeluarkan melalui damage yang dihadirkan oleh seorang Funstrong membuat Renesmee dan juga Adam harus menjadi korban, serta dua outer turret mereka yang harus hilang secara bersamaan. Wow, gue bener-bener amazed banget ya lihat EVOS Icon. Lu lihat step by stepnya dari mulai setup, engage, sampai lu bergerak ke objektifnya itu semua cepat banget. Decision making mereka tuh kayak gak perlu komunikasi, tau gak sih? Kayak abis ini kita gini, abis ini kita gini. Itu tuh semua jalan rapih, disiplin, tapi semuanya eksekusinya mulus. Dari fight, turtle, sampai objektif turret itu mereka dapat. Bahkan tadi yang terjadi di bottom lane juga area penjepitan sandwich terhadap seorang Renesmee berjalan cukup baik, tapi konsil digunakan tadi oleh seorang Elzura. Langsung dibuat saja feeder airstrike menyusul. Break from ke arah belakang, langsung mengincar backline daripada Geeks League JR. Harry Spin digunakan kali ini. Funstrong dalam bahaya, tapi kita lihat dari Cloudcon masih ada di depan. Menjadi salah satu momok yang cukup mengerikan, begitu pula dengan seorang Doma. Lu lihat mereka ini benar-benar tahu timing kapan lu harus maju dan mundur. Doma sama Cloudcon itu benar-benar tahu, oh ini fightnya udah nggak akan bisa kita menangin, gue cabut, bodo amat, gue HP-nya masih banyak, gue nggak akan bantuin. Yes, itu keren banget. Itu nice calculate sih, ditambah lagi jual beli serangan yang terjadi dari area mid lane menambahkan 2 untuk 2 pemain. Dimana tadi kalau kita lihat konsil yang dikeluarkan oleh teman-teman Geeks League Junior ya, datang dari Elzura tidak dimaksimalkan, tapi setidaknya damage turret yang masuk ke area 2 pemain EVOS Icon yang sedang memberikan serangan ofensif ke area Geeks League harus termakan. Tapi dari turtle yang ketiga nggak akan ada kontes, mengingat Geeks League Junior nggak mau ngambil resiko dengan adanya keputusan seperti ini. Geeks League Junior nampaknya bakal coba untuk ngambil karya peruntungan lain, terlihat di area top lane. Renesmee bakal coba untuk memanfaatkan kekosongan, menukar turtle dengan hancurnya turret yang dimiliki, tapi Veldora sedang dalam perjalanan bakal coba untuk mulai dijegal dengan hadirnya Don't Run Walking yang dilakukan seorang Elzura. Namun Veldora masih bisa selamat dan gak mau respon lebih jauh lagi terkait team fight, tapi inner bottom turret yang dimiliki oleh Geeks League Junior lagi-lagi dicuri dengan hanya pergerakan Doma di area bottom lane. Sih, pergerakan dari EVOS Icon tuh benar-benar disiplin banget. Mapping kontrol EVOS Icon benar-benar seluas itu. Mereka tahu dari seorang kodenya lagi coba push di arah atas, dari Veldora nggak mau terlalu masuk, tapi kita lihat ada satu upaya trapping yang dilakukan berjalan dengan cukup mulus, masuk ke arah jantung dari seorang Elzura, dan kali ini 4 player daripada Geeks League harus sedikit lebih sabar lagi. 71 detik menuju Lord, teman-teman dari Geeks League nggak mau kehilangan anggota playernya lagi, dan sementara satu wave di arah mid lane sudah mulai dikirim, dan kita lihat Sutsujin coba untuk melakukan zoning out, feeder airstrike dibuka, Exort gak bisa berbuat banyak, benar-benar kehilangan cukup banyak SP-nya. Heavy Spin digunakan untuk upaya defense, balik ke arah belakang, tapi nggak bisa berbuat banyak, nggak bisa dapetin siapapun karena cepat banget respon dilihat daripada teman-teman EVOS Icon itu sendiri. Sangat disayangkan ya ketika tadi networknya masih bisa terkejar, perbedaannya hanya di arah 1000, tapi kini EVOS Icon mengungguli di angka 5000 network kurang lebih. Yang dimana EVOS Icon dengan pola seperti ini udah mulai bisa melebarkan sayap mereka untuk masuk lebih jauh lagi ke pertahanan yang dimiliki oleh lini pemain-pemain dari Geeks League Junior. Lihat mereka perlahan sudah mulai terisolasi. Inner turret yang tersisa bakal menjadi fokus utama, seperti yang udah terlihat dengan satu buah arrow effect dari Feather Airstrike bakal coba untuk di zoning out. Pergerakan dari Geeks League Junior bakal coba untuk lemudurkan Fern, tapi lihat udah ada satu bawah tadi ditunjuk dari seorang Funstrong, dan juga pasif dari Break the Options-nya membuat Funstrong kembali pulih dengan HP full-nya. Namun Elzura
berhasil memukul mundur pemain-pemain dari EVOS Icon yang hendak maju ke Waduh. area pertahanan yang mereka miliki di area top lane. Sayang banget tadi video airstrike-nya berhasil tercancel karena ada Alzura yang zoning dari seorang Cloudcon ya. Tadi kalau nggak video airstrike-nya mungkin bisa ya at least ngilangin setengah HP daripada teman-teman Geeks League JR. Tapi Lord kali ini sudah hadir walaupun Lordnya masih muda kali ini tapi sudah mulai di setup oleh masing-masing tim. Kita lihat dari Vanstrong dan juga Doumaya masih agak cukup jauh. So EVOS Icon akan sedikit lebih berhati-hati lagi. Namun Sutsujin udah mulai memberikan sedikit pressure terhadap Exort. Hati-hati, Basya udah mulai ditempatin oleh Geeks League JR yang lain. Tapi Veldora dengan cukup cepat langsung membuka Black Dragon from sementara dari belakang. Blazing Duet masuk di follow up dengan adanya Federal Strike dari seorang Rensa yang di copy dari seorang Cloud. Tapi kita lihat dari seorang Cloudcon berhasil mengeksekusi lagi satu player. Looking for more. Sutsujin masih ingin lebih, nampaknya ada Rensme yang tinggal satu hit lagi. Harus mundur ke arah belakang. Sementara itu Rensa masih berkeliaran di arah depan. Coba untuk melakukan zoning terhadap Lord yang sedang dieksekusi oleh teman-teman daripada EVOS Icon. Coba untuk clearing wave aja dan bahkan purple buff-nya juga dicuri. Dirontokin habis-habisan. Sutsujin nggak mau diganggu sama Rensa, ternyata langsung mundur. Ada video strike coba untuk memukul mundur seorang Rensa yang nggak bisa lagi untuk menahan serangan demi serangan dan damage output daripada EVOS Icon. Sayang sekali ya, dimana nggak ada contest Lord. Dengan adanya setup yang diberikan oleh teman-teman EVOS Icon, Geeks League Junior harus kewalahan untuk mengatasi pola permainan yang dimiliki. Tapi sejauh ini Renesme masih punya chance untuk bisa mengembalikan keadaan. Mengingat dari sisi positioningnya Renesme hanya terpick off satu kali. Ditambah lagi kalau ngomongin Rensa yang punya karakteristik melakukan IMU terhadap resource yang dimiliki lawan, terkhusus Cloudcon ya. Di sini kita jarang banget lihat dia bisa masuk ke area hero tersebut, yang membuat gak ada kesempatan buat Rensa bisa copy paste ke area-area efek yang luas. Tapi ini Lord yang pertama masih bisa dihentikan dengan sangat cepat dengan adanya damage yang dikeluarkan oleh Geeks League Junior. EVOS Icon pun tahu betul untuk tidak terlalu dalam maju ke area depan. Mereka bakal fokus untuk mempangkas habis semua inner turret yang tersisa. Ketika pasif dari turret itu hilang, mereka bakal coba untuk mulai memberikan perangan seperti yang sudah kita lihat dengan ada satu buah Black Dragon Form yang dikeluarkan begitu saja, memberikan distraction. Renesme bakal coba untuk mulai tarik garis mundur ke area belakang, tapi pergerakan dari seorang Cloudcon yang tidak terprediksi membuat dia pun harus membangkan airborne effect. Ada dari sisi Douma yang maju terlalu dalam dengan Blazing Duet dihentikan begitu saja dua pemain, dan ini bisa menjadi satu buah nafas segar bagi pemain-pemain Geeks League Junior dengan ada satu buah point shutdown yang berhasil mereka dapatkan. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang selalu terjadi di satu tim yang udah snowballing dari awal ya. Gak boleh terlalu memaksakan. Wings by Wings pun digunakan di area purple buff kali ini. Sutsujin coba untuk menahan pergerakan dari seorang Adam, namun Renesme membaca pergerakan dari Sutsujin. Ya, dikasih gocek-gocek dikit dulu, tapi langsung balik ke arah belakang. Rockwave pun kali ini menyusul menghilangkan Adam dari Land of Dawn. Sementara Sutsujin looking for more, ternyata masih kenyang, masih lapar, masih ingin lebih. Veldora menyusul dengan Black Dagger Form masuk ke arah belakang. Alzora menjadi next target, tapi ada M Offended dan juga Flicker yang berhasil connect on point langsung ke arah belakang. Heavy Spin menyusul. Sutsujin kali ini cukup kewalahan, namun ada Cloudcon. Federal Strike dibuka, memukul mundur. Sayang sekali Alzora pun tertinggal di arah belakang. Gak bisa memberikan perlawanan yang cukup alot terhadap teman-teman daripada EVOS Icon, sehingga Geeks League JR harus kehilangan dua player yang ditukar oleh seorang Veldora. Menarik ketika melihat permainan di match kita yang kedua ya, bagaimana dari kedua belah tim lebih tepatnya lebih menguntungkan dan lebih membuat banyak sekali tim fight untuk bisa nge-secure karya beberapa objektif ya, terkhusus setelah permainan yang dilakukan oleh EVOS Icon. Dengan adanya dominasi dari serangan yang mereka miliki, mereka bisa langsung mempangkas habis semua outer dan inner turret yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Geeks League Junior. Dan dari sisi item kita udah lihat tilik juga, di mana dari Cloudcon sendiri ya yang menggunakan roamer tipikal pick off seperti ini udah jadi item-item jahat. Oh my god, keluarkan, dan bahkan Rensa bakal coba untuk menjadi bulan-bulanan, masih bisa survive, namun damage yang diberikan oleh seorang Sutsujin terlalu perih dan gak bisa dihindari lagi, yang membuat Douma membuka satu Blazing Duet. Maka kali itu belakang Black Dragon Form bakal coba untuk di-hold terlebih dahulu. Renesme yang tertinggal dari kawanannya harus terpick off. 2-3 bahkan member dari Geeks League Junior harus tumbang tanpa adanya pertukaran di area hutan. Waduh, langsung one straight push. Kali ini apakah bakal langsung dipaksa di end aja? Karena ada satu wave muncul dari belakang. Federal Strike pun dibuka kali ini. Extra harus sedikit mundur, tapi Adam masih mencoba untuk melakukan upaya defense. Agak sedikit sulit, tapi harus mundur. Gak boleh terlalu greedy. Sayang sekali masih tersisa satu gerobak. Dan ini dia kemenangan 1-0 EVOS Icon. Wow, EVOS Icon